Say yes or no. No. Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kebaikan dan dihindari dari segala macam perpecahan. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Jagame Tandiram. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood papan atas Dhanush dan disutradarai oleh Kartik Subbaraj. Film ini ringkas dari Syahrul Nabil yang bercerita tentang seorang preman kampung yang menyesali perbuatannya dan ingin menebus dosa-dosanya. Oke, langsung aja put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Suruli adalah preman kampung di Tamil, Sivados adalah mafia yang berasal dari Tamil yang sudah hidup lama di kota London, Peter adalah mafia di London sekaligus musuh Sivados, Attila adalah kekasih Suruli. Di kota London ada dua gangster yang saling bermusuhan, yaitu Peter dan Sivados. Mereka berdua terus berseteru. Peter adalah orang Inggris asli, sedangkan Sivados adalah orang Inggris yang berasal dari Tamil. Sivados sudah lama hidup di kota London. Mereka berdua mempunyai banyak anak buah. Suatu hari, dua anak buah Sivados bernama Dipan dan Darani menjebak keponakan Peter agar masuk ke dalam mobil taksi yang sudah dipasang bom. Mereka mengunci keponakan Peter di dalam taksi itu. Kemudian mereka meledakkan mobil taksi itu hingga tewas. Peter marah mendengar hal itu. Peter kemudian membunuh dua anak buahnya dan pacar keponakannya karena gagal menjaga sang keponakan. Peter memukul mereka dengan skop hingga tewas. Fucking candles. Please, I do. Di Tamil Nadu, ada seorang preman kampung cerdas dan pemberani bernama Suruli. Suruli dikenal tidak takut dan ahli membuat bom. Suruli sedang menunggu kedatangan kereta api dengan memarkirkan mobilnya di tengah-tengah rel kereta api. Saat kereta api berhenti, masinis kereta mengatakan, "Suruli, cepat kau selesaikan pekerjaanmu karena aku harus segera berangkat lagi." Rupanya, masinis itu tunduk kepada Suruli. Suruli kemudian masuk ke dalam kereta dan mencari musuhnya. Setelah menemukan musuhnya, Suruli langsung memberondong pistol hingga tewas. Karena sudah cukup dewasa, sang ibu ingin menikahkan Suruli dengan seorang gadis. Tiba-tiba, berita terbunuhnya musuh Suruli di kereta api menyebar di media dan membuat keluarga calon istri Suruli mengetahui hal itu. Mereka baru sadar ternyata Suruli adalah preman yang suka membunuh orang. Akhirnya, mereka membatalkan pernikahan. Meskipun sang ibu tahu Suruli preman kampung, sang ibu tetap membela anaknya. Suruli mempunyai warung roti canai di kampung. Sehari-hari, ia menjual roti canai di warungnya. Suatu malam, saat Suruli sedang menyajikan makanan, ada dua orang dari kota London ingin bertemu dengan Suruli. Saat Suruli ingin menyajikan makanan kepada dua orang itu, tiba-tiba segerombolan preman ingin membunuh Suruli dari belakang. Mereka ingin balas dendam atas kematian bos mereka yang dibunuh Suruli di kereta api. Tetapi Suruli tidak takut menghadapi mereka semua. Suruli menghajar mereka semua satu persatu. Suruli juga melempar bom kepada mereka sampai akhirnya mereka semua lari ketakutan. Dua orang dari London itu kagum dengan keberanian Suruli. Mereka tertarik ingin merekrut Suruli. Besok pagi, dua orang itu mengenalkan diri kepada Suruli. Dia adalah Vicky, seorang engineer Tamil yang bekerja di kota London, dan John, tangan kanan Peter. Vicky bercerita bahwa ada dua gangster di kota London, Peter dan Sivados. Mereka berdua terus berseteru. Peter ingin menghancurkan Sivados. Oleh sebab itu, ia ingin merekrut Suruli untuk menjadi anak buah Peter. Karena Suruli dibayar 4 miliar rupiah, Suruli menerima tawaran Vicky karena yang terpenting bagi Suruli sekarang adalah mempunyai banyak uang. Tak lama kemudian, Suruli berangkat ke kota London. Setibanya di sana, Suruli benar-benar orang kampung yang tidak tahu budaya Eropa. Suruli bertemu dengan Peter. Vicky mendampingi Suruli untuk menjadi penerjemah.
Suruli bersikap tidak sopan dan kampungan, tetapi Peter tidak masalah dengan hal itu. Tanpa basa-basi, Peter langsung menjelaskan perselisihannya dengan Sivaros. Namun, saat Peter sedang bercerita, Vicky sebagai penerjemah tidak fokus dan membuat Peter marah. Peter menodongkan pistol ke badan Vicky. Seketika itu, Suruli takut kepada Peter. Suruli disuruh beristirahat sejenak selama beberapa hari. Vicky kemudian menjelaskan keadaan politik dan situasi terkini di kota London. Vicky mengatakan di kota ini pemerintah diwakili menteri bernama Andrew mendukung wacana untuk mempersilahkan imigran datang dan bekerja di kota London. Sedangkan Peter tidak menyukai wacana itu. Peter ingin mengusir semua imigran di London. Aku juga mempunyai pacar yang bekerja dengan menteri Andrew. Vicky juga menjelaskan semua informasi tentang Sivados kepada Suruli, mulai dari struktur organisasi, bisnis, dan wilayah kekuasaannya. Setelah mengetahui semuanya, Suruli bergerak cepat. Ia menyamar dan bekerja di restoran milik Sivados. Suruli juga mendekati Dharani, salah satu anak buah Sivados, untuk menggali informasi. Malam hari, Suruli dan Vicky minum di bar. Suruli melihat penyanyi cantik di bar itu berasal dari Tamil yang bernama Attila. Suruli langsung jatuh cinta kepada Attila. Dengan gaya Suruli yang kampungan dan tidak memahami budaya Eropa, Suruli mendekati Attila dan mengajaknya menikah. Attila langsung menolaknya. Besok pagi, Suruli bertemu dengan Peter dan melaporkan hasil analisa cerdasnya tentang modus operasi bisnis Sivados. Suruli mengatakan, Pak Peter, Sivados mempunyai bisnis ekspor-impor ikan hanya alibi untuk menyelundupkan senjata ke negara-negara Eropa lain. Lalu Sivados menerima hasil penjualannya bukan berupa uang tetapi berupa emas yang dimasukkan ke dalam ikan-ikan. Sivados juga mempunyai organisasi berupa wedding organizer dan antar jemput jenazah untuk menyelundupkan senjata. Sivados menyembunyikan senjatanya di dalam patung-patung hiasan wedding organizer-nya dan peti matinya. Oleh karena itu, kita harus menggagalkan penyelundupan senjata Sivados. Biarkan aku beraksi besok pagi. Peter mengapresiasi kecerdasan Suruli. Peter mulai menyukai Suruli. Besok pagi, saat anak buah Sivados mengantar peti jenazah, Suruli dan anak buah Peter lain menyergap dan berhasil mengambil banyak senjata Sivados. Sivados marah mendengar hal ini. Untuk itu, penyelundupan senjata selanjutnya dipimpin langsung oleh tangan kanan Sivados bernama Rajan. Setelah mendapatkan uang tips dari Peter, Suruli meminta tolong kepada Vicky untuk mempertemukannya dengan Attila di sebuah restoran mewah. Suruli dan Attila kemudian bertemu dan mengobrol satu sama lain. Suruli tidak henti-hentinya mengajak Attila menikah. Tiba-tiba, Suruli melihat ada seorang pelayan di restoran itu yang wajahnya tidak asing. Suruli mendekati pria itu dan ternyata benar. Dia adalah Murugesan, teman lama Suruli. Suruli senang bisa bertemu dengan Murugesan setelah sekian lama. Malam hari, Rajan dan anak buahnya sedang bersiap untuk menyelundupkan senjata di pelabuhan. Suruli dan John datang menyergap. Mereka semua saling baku tembak. Setelah itu, tembakan dihentikan. Suruli dan John lalu memerintahkan anak buah Rajan berbaris. Mereka semua lalu diberondong peluru hingga tewas. Suruli lalu membawa Rajan ke sebuah kapal kecil. Suruli membuat dan memasang bom di dalam kapal itu. Suruli lalu menyulut api dengan rokoknya dan meledakkan kapal itu hingga tewas. Cara Suruli membunuh Rajan sama persis seperti cara anak buah Sivados membunuh keponakan Peter. Besok pagi, Rajan dimakamkan. Sivados sangat marah atas kematian Rajan. Dipan terus menangis melihat jenazah Rajan. Sivados lalu menyuruh anak buahnya dengan kekuatan penuh untuk menangkap Suruli. Tidak membutuhkan waktu lama, anak buah Sivados berhasil menangkap Suruli. Sivados langsung menampar Suruli dengan keras. Tetapi Sivados berpikir ingin memanfaatkan Suruli dengan dalih loyalitas sesama orang Tamil. Sivados lalu bernegosiasi dengan Suruli untuk membunuh Peter. Suruli bersedia jika Sivados mampu membayarnya lebih banyak dari Peter. Mereka berdua akhirnya sepakat. Sivados berencana bertemu dengan Peter di tempat netral. Suruli diperintahkan untuk meletakkan senjata di patung tempat Sivados dan Peter bertemu nanti. Beberapa hari kemudian, setelah semua terencana dengan baik, dua gangster ini bertemu di tempat netral. Semua anggota geng saling memeriksa tempat untuk mengamankan bos mereka masing-masing. Dipan memantau Sivados dari kejauhan. Setelah semua aman, Peter dan Sivados menampakkan diri. Peter didampingi Suruli, sedangkan Sivados didampingi satu anak buahnya. Mereka berempat masuk ke tempat netral dan mengobrol. Sivados kemudian berpura-pura lupa membawa rokok dan menyuruh satu anak buahnya untuk mengambil rokok. Saat Peter dan Suruli lengah, anak buah Sivados mengambil pistol di dalam patung dan melemparkannya kepada Sivados. Sivados menembak Peter tapi pelurunya kosong. Ternyata peluru itu sudah dikosongi oleh Suruli. Suruli mengkhianati Sivados. Suruli juga menyembunyikan pedang di dalam kursi tempat duduk Peter. Suruli mengambil pedang itu dan memberikannya kepada Peter. Peter langsung menebas leher Sivados hingga tewas.
மானத்தோட சாபம். அரசியல்ல இதெல்லாம். Anak buah Peter yang berada di luar menyembunyikan senjata dan langsung memberondong anak buah Sivados hingga tewas. Tetapi Suruli membiarkan Dharani hidup. Dharani memberitahu semuanya kepada Dipan. Dipan seketika itu menangis tiada henti mendengar pemimpinnya tewas karena pengkhianatan. Dengan kematian Sivados, Peter semakin kuat. Orang-orang imigran terancam dideportasi. Sebagai hadiah untuk Suruli, Peter memberikan Suruli daerah kekuasaan. Suruli lalu membangun restoran roti canai dan menamakan daerah kekuasaannya itu Little Madurai. Suruli mendatangkan keluarganya dari India dan merayakan pesta pembukaan restorannya. Suruli menjadikan Murugesan sebagai manajer. Setelah acara selesai, Murugesan mengobrol dengan Suruli. Murugesan menasihati Suruli agar segera mendapatkan legalitas, identitas resmi sebagai warga London, bukan sebagai pendatang ilegal atau pengungsi. Besok pagi, Suruli bertemu dengan Attila di taman. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba Dipan dan Dharani datang dan mencoba membunuh Suruli. Mereka semua terlibat baku tembak. Suruli mencoba melarikan diri tetapi gagal. Suruli terpojok di pinggir danau. Dipan lalu memberondong peluru kepada Suruli hingga Suruli jatuh ke dalam danau. Setelah itu, Dipan dan Dharani kabur melarikan diri. Attila lalu membawa Suruli ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Suruli dirawat di rumah sakit. Setelah sedikit membaik, Suruli diperbolehkan pulang, tetapi Suruli tetap harus diinfus. Saat Suruli sedang tidur, Attila memasukkan racun ke dalam cairan infus Suruli. Mengetahui hal itu, Suruli terbangun dan menahan tangan Attila. Suruli lalu menampar Attila dengan keras. Suruli mengatakan, "Attila, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, tetapi kau malah ingin membunuhku." Attila menangis dan mengatakan, "Jika aku ingin kau mati, aku tidak akan membawamu ke rumah sakit." Suruli bertanya lagi, "Lalu kenapa kau melakukan ini semua?" Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Attila. Attila mulai bercerita, "Dahulu aku menikah dan hidup bersama warga Tamil lain di Sri Lanka. Karena perang tidak kunjung usai, kami terpaksa mengungsi dan menunggu bantuan dari pemerintah India. Tiba-tiba, kamp pengungsi kami dijatuhi bom dari pesawat. Semua keluargaku tewas di tempat. Yang tersisa hanya abangku dan keponakanku. Kami bingung harus pergi kemana lagi. Kami bertiga mendapatkan informasi bahwa ada orang Tamil baik hati dan suka menolong bernama Sivados. Ia berada di kota London. Kami ingin sekali bertemu dengan Sivados. Kemudian kami bertiga naik perahu menuju India. Di India, kami membuat paspor dan pergi ke Rusia. Dari Rusia, kami berjalan kaki lewat hutan menuju Polandia melalui Ukraina. Dari Polandia, kami terlunta-lunta sampai kami naik truk sampah menuju Jerman. Kami berjualan mainan untuk membeli roti di Jerman. Kemudian kami pergi ke Prancis. Dari Prancis, kami naik kereta api menuju Inggris. Tiba-tiba, di kereta api ada polisi yang melakukan pemeriksaan. Demi melindungiku dan anaknya, abangku sengaja memisahkan diri. Ia kemudian ditangkap polisi dan dipenjara. Sejak itu, aku berpisah dengan abangku. Sudah 3 tahun, aku tidak melihat abangku. Setelah sampai di London, aku dan keponakanku bertemu dengan Sivados. Sivados menolong kami. Sivados juga menolong imigran lain seperti kami. Tidak hanya itu, Sivados juga mencarikan para imigran pekerjaan. Sivados memberikan kehidupan baru kepada kami. Sivados menghabiskan ratusan juta rupiah untuk memperjuangkan status legalitas para imigran di London. Sivados terus berjuang agar para imigran bisa hidup layak di London. Banyak orang yang membenci para imigran seperti Peter yang selalu melontarkan narasi-narasi rasis, dan Sivados selalu berdiri paling depan untuk memperjuangkan hak para imigran. Saat Sivados tahu tentang dirimu, Suruli, Sivados mendukungku agar menikah denganmu. Sivados juga ingin melindungimu karena kau bersedia bekerja dengannya. Sivados juga mendapatkan informasi bahwa abangku akan dibawa ke Inggris dan dipenjara di wilayah kekuasaan Peter. Sivados akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membebaskan abangku. Dan sekarang kau malah membunuh Sivados. Attila langsung menampar Suruli dengan keras. Attila lalu pergi meninggalkan Suruli. Suruli mengatakan kepada Attila, "Attila, biarkan aku selesaikan apa yang sudah aku mulai.
Atila menjawab, perang hanya bisa dimulai, tetapi tidak bisa diselesaikan. Seketika itu, Suruli sedih dan menyesal sedalam-dalamnya atas apa yang sudah ia lakukan, tetapi Suruli bingung harus bagaimana. Besok pagi, Suruli bertemu dengan Peter. Peter memerintahkan Suruli untuk membunuh menteri bernama Andrew di kota Birmingham. Suruli menerima tawaran itu asalkan abang Atila dibebaskan. Peter mengatakan, oke kalau begitu, aku akan membebaskan abangnya Atila, tetapi kau jangan berusaha menjadi pahlawan. Suruli kemudian pulang ke rumah. Sang ibu terlihat berkemas untuk kembali ke India. Sang ibu mengatakan, "Nak, ibu tahu kau adalah seorang gangster. Banyak orang yang mengatakan itu dan ibu selalu membelamu. Tetapi jika kau berkhianat, apalagi kau mengkhianati orang baik seperti si Faros, ibu malu dan tidak sudi kepadamu. Jika kau ingin bertemu ibu lagi, kau harus mengembalikan apa yang sudah kau rusak." Omongan sang ibu ini menjadi titik balik kehidupan Suruli. Suruli tidak mau dicap sebagai pengkhianat. Suruli didampingi Atila bertemu dengan Dipan dan Dharani. Awalnya mereka berkelahi tetapi Atila melerai mereka. Suruli kemudian membetulkan kembali foto si Faros yang terjatuh dan meminta maaf kepada Dipan dan Dharani. Mereka kemudian berbicara baik-baik. Suruli mengatakan, aku kesini untuk menebus kesalahanku. Dipan lalu membalas, baiklah kalau begitu. Sekarang kita harus menangkap bendahara si Faros yang kabur melarikan diri. Suruli langsung mengancam keluarga bendahara itu jika tidak segera mengembalikan uang si Faros. Tidak membutuhkan waktu lama, bendahara itu akhirnya mengembalikan semua uang si Faros. Dengan uang itu, Suruli memperjuangkan status legal para imigran seperti yang dilakukan si Faros selama ini. Peter kemudian bertemu dengan Suruli di restoran Suruli. Peter marah besar kepada Suruli karena Suruli berlagak sok pahlawan terhadap para imigran. Peter marah kepada Suruli karena Suruli bertemu dengan Dipan dan Dharani. Peter kemudian mengeluarkan kata-kata rasis kepada Suruli di depan banyak orang. Peter menyebut cabai merah, kulit coklat, dan pembeli menjijikkan. Peter memerintahkan Suruli untuk berangkat ke kota Birmingham besok. Suruli mengiyakan perintah Peter. Malam hari, Suruli, Vicky, dan keluarga Suruli berkumpul untuk mengobrol sejenak. Vicky mengatakan kepada Suruli, Suruli, kau akan menjadi kambing hitam Peter. Musuh utama Peter bukan si Faros, tetapi Pak Menteri Andrew yang mendukung para imigran. Setelah kau berhasil membunuh Pak Andrew, Peter dan orang-orang akan mencap para imigran adalah penjahat sehingga para imigran bisa diusir dengan mudah dari negara ini. Menyadari hal itu, Suruli mengurungkan niatnya untuk membunuh Pak Menteri. Suruli kemudian bertemu dengan Peter. Peter tahu maksud kedatangan Suruli. Peter mengatakan, "Are you going to Birmingham? Yes or no?" Suruli menjawab, "No." Peter marah besar kepada Suruli karena menolak perintahnya. Peter memerintahkan John dan seluruh anak buahnya untuk menghancurkan restoran Suruli. Malam hari, John datang dengan senjata lengkap menembaki restoran Suruli sampai hancur berantakan. Ternyata, di dalam restoran itu masih ada Murugesan yang sedang mencuci piring. John masuk dan menembak Murugesan hingga tewas. Oh, fuck me. Setelah itu, John pergi ke rumah Atila. Terlihat di sana Atila dan keponakannya sedang bersenda gurau bersama Suruli. John menembakkan pistol ke arah rumah Atila. Peter kemudian menelpon Suruli dan bertanya kembali, "Are you going to Birmingham? Yes or no?" Karena terpaksa demi melindungi Atila dan keponakannya, Suruli menjawab, "Yes." Suruli diperintahkan untuk masuk ke mobil John sekarang juga. Tetapi Suruli meminta satu permintaan, yaitu Suruli ingin melakukan ritual terakhir kepada Murugesan. Peter mengiyakan permintaan Suruli. Suruli dikawal ketat oleh John pergi dan melakukan ritual terakhir kepada Murugesan bersama Vicky dan keluarganya. Suruli kemudian membisikkan sesuatu kepada Vicky. Setelah itu, Suruli dan John melakukan perjalanan ke kota Birmingham. Di tengah perjalanan, mobil mereka ditabrak oleh mobil Dipan. Ternyata, ini semua adalah bagian dari rencana cerdas Suruli. Saat semua lengah, Suruli mengambil CD kaset di bagian depan lalu menebas leher dan kaki anak buah John. What? Dipan dan Dharani keluar dari mobil dan memberondong seluruh anak buah Peter hingga tewas. John dibiarkan selamat. John dibawa keluar mobil oleh Suruli. Di sisi lain, Peter menelpon temannya, seorang pemimpin partai oposisi, untuk segera menyiapkan pidato kemenangan mereka sesaat setelah Menteri Andrew dibunuh. Peter kemudian menelpon John dan bertanya tentang situasi terkini. Karena John sedang disandra, John terpaksa mengatakan semuanya baik-baik saja. Peter percaya dan menutup teleponnya. Suruli lalu menyuruh John untuk meminta maaf kepada almarhum Murugesan. Setelah itu, Suruli memberondong peluru kepada John hingga tewas. Sorry, Murugesan-ana. Suruli dan tim bersenjata lengkap sedang melakukan persiapan untuk menyerang kediaman Peter.
Suruli kemudian memerintahkan Vicky agar mengatakan kepada pacarnya bahwa Pak Menteri Andrew akan dibunuh di Birmingham. Setelah mengetahui hal ini, Pak Menteri Andrew menggagalkan perjalanan dinasnya ke kota Birmingham. Peter dan pemimpin partai oposisi panik mendengar hal itu. Suruli dan tim menyergap kediaman Peter. Anak buah Suruli melempar bom molotov ke arah penjaga kediaman Peter. Suruli langsung memberondong peluru ke arah anak buah Peter hingga tewas. Setelah membunuh semua anak buah Peter, Suruli masuk ke dalam kediaman Peter. Suruli tahu Peter berada di atas. Suruli langsung naik ke kamar atas. Terlihat di sana Peter sudah menyiapkan basoka untuk menembak Suruli. Tapi ternyata basoka itu tidak bisa digunakan karena Suruli sudah mencuri pemicunya. Suruli tertawa dan bertanya kepada Peter, "Peter, apakah kau pernah merasakan cabai merah mentah? Say yes or no." Karena Peter menjawab no, Suruli menyemprotkan cabai merah mentah ke wajah Peter. Say yes or no? No. Suruli tidak membunuh Peter. Suruli menutup kepala Peter dan membawanya pergi. Suruli membawa Peter ke perbatasan negara konflik, yaitu Iran, Irak, dan Suriah. Suruli meninggalkan Peter di sana dan hanya memberi Peter bekal berupa 1 jerigen air dan 1 paspor dengan nama baru. Suruli melakukan ini semua agar Peter merasakan apa yang dirasakan para imigran yang terlunta-lunta dan tidak memiliki status legal di satu negara. Tak lama kemudian, pemerintah Inggris menangkap pemimpin partai oposisi atas percobaan pembunuhan. Para imigran tetap dilindungi dan dipersilakan tinggal di kota London. Pemerintah Inggris membebaskan Abang Attila dan akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul bersama lagi. Habis. Apa pesan dari film ini? Rasis adalah salah satu perbuatan keji yang bisa merusak tatanan sosial. Rasis bisa memecah belah umat manusia. Rasis juga bisa memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, hilangkan narasi-narasi rasis yang bisa memecah belah bangsa. Kita semua adalah manusia sama, yaitu makhluk sosial. Sesama manusia harus saling tolong-menolong dan menyayangi, bukan saling menghujat dan menghakimi. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay watching and see you.